Halo, silakan cari posisi yang paling nyaman. Pejamkan mata Anda dan bayangkan langit malam. Titik-titik cahaya tak terhitung yang tersebar di atas kegelapan beludru. Pernahkah Anda menatap jurang itu dan bertanya-tanya, di mana semua ini berakhir? Apakah ruang angkasa yang tampak tak terbatas ini memiliki dinding, batas, atau garis akhir tertentu? Untuk waktu yang lama, pertanyaan ini menjadi milik para filsuf dan penyair. Namun hari ini, para fisikawan dan astronom sedang berusaha menjawabnya. Dan jawaban mereka harus diakui, jauh lebih mengejutkan dan kompleks daripada yang bisa kita bayangkan. Mereka tidak hanya berasumsi bahwa semesta memiliki batas, mereka menemukannya. Dan yang paling menakjubkan, batas ini tidak statis, ia bergerak. Hari ini kita akan memulai perjalanan terjauh yang pernah ada, sebuah perjalanan menuju tepi semesta yang dapat diamati. Kita akan mempelajari apa sebenarnya tepi itu, bagaimana ia ditemukan, dan mengapa pergerakannya adalah kunci untuk memahami nasib segala sesuatu yang ada. Bersiaplah, kita akan menyelami misteri kosmos yang paling agung. Untuk memahami apa itu tepi semesta, kita harus terlebih dahulu menyepakati definisinya. Ketika kita menyebut semesta, apa yang kita maksud? Kosmologi modern membagi konsep ini menjadi dua. Ada semesta dengan huruf kapital, alam semesta. Ini adalah segala sesuatu yang secara prinsip ada. Ukuran sebenarnya tidak kita ketahui, mungkin ia tak terbatas, dan ada semesta yang dapat diamati, observable universe. Ini adalah bagian kosmos yang cahayanya berhasil mencapai kita selama keberadaan dunia. Masalahnya, semesta memiliki usia sekitar 13,8 miliar tahun, dan cahaya memiliki kecepatan yang terbatas. Ini berarti kita hanya dapat melihat objek yang cahayanya telah melakukan perjalanan ke arah kita tidak lebih dari durasi waktu tersebut. Bayangkan diri Anda berada di kapal di tengah samudra. Anda melihat air hingga ke cakrawala. Tapi Anda tahu, samudra tidak berakhir di balik cakrawala, bukan? Pandangan Anda hanya dibatasi oleh kelengkungan bumi. Cerita yang sama terjadi pada semesta yang dapat diamati. Batasnya bukanlah tembok bata. Ini adalah cakrawala kosmologis. Cosmologis Horizon. Titik terjauh dalam ruang waktu yang secara prinsip dapat kita amati dari bumi saat ini. Batas inilah yang akan kita bahas. Cakrawala di balik mana tersembunyi semesta yang lebih luas atau sesuatu yang sama sekali tak terbayangkan. Jadi, mari kita mulai penyelaman kita dengan pertanyaan paling mendasar. Bagaimana sih awalnya muncul gagasan bahwa alam semesta ini punya tepi atau setidaknya punya permulaan? Sepanjang sebagian besar sejarah manusia, konsep yang mendominasi adalah alam semesta yang statik, abadi, dan tak terbatas. Bahkan Albert Einstein yang agung, ketika ia merumuskan teori relativitas umumnya pada tahun 1915, awalnya yakin bahwa semesta itu tidak berubah. Namun, persamaan-persamaan yang ia ciptakan justru berkata sebaliknya. Persamaan itu meramalkan bahwa semesta tidak mungkin statis. Ia haruslah memuai atau menyusut di bawah pengaruh gravitasinya sendiri. Untuk memperbaiki ketidaksesuaian ini dengan pandangannya, Einstein memasukkan apa yang disebut konstanta kosmologis ke dalam persamaannya, sebuah gaya hipotesis yang melawan gravitasi dan menjaga semesta tetap dalam keseimbangan. Belakangan, ia menyebut ini sebagai kesalahan terbesarnya. Terobosan besar terjadi pada tahun 1920-an, dimulai dengan matematikawan Rusia, Alexander Friedman, yang menyelesaikan persamaan Einstein tanpa tongkat penyangga apapun, dan menunjukkan bahwa solusi non-statis yang berubah seiring waktu itu sangatlah alami. Dan kemudian, pada tahun 1929, astronom Amerika, Edwin Hubble, membuat penemuan yang monumental. Mengamati galaksi-galaksi jauh menggunakan teleskop paling kuat saat itu di Observatorium Mount Wilson, ia menyadari sebuah pola yang mencengangkan. Hampir semua galaksi menjauhi kita, dan semakin jauh letak galaksi itu, semakin cepat pula ia bergerak menjauh. Fenomena ini, yang dikenal sebagai hukum Hubble, menjadi bukti observasi pertama bahwa alam semesta sedang memuai. Itu adalah pencerahan yang revolusioner. Jika semesta memuai hari ini, berarti di masa lalu ukurannya lebih kecil. Dan jika kita memutar kembali waktu cukup jauh ke belakang, seluruh materi, seluruh energi, seluruh ruang, dan bahkan waktu itu sendiri, pasti terkompresi dalam satu titik yang tak terbatas, padat dan sangat panas. Keadaan inilah yang dinamakan singularitas, dan momen ekspansi yang eksplosif itu disebut Big Bang, ledakan besar.
Model inilah yang kemudian memberi kita konsep usia alam semesta, dan akibatnya gagasan tentang keterbatasan bagian yang dapat kita amati. Tepi alam semesta adalah konsekuensi langsung dari kelahirannya pada waktu tertentu. Ini bukanlah batas dalam ruang, melainkan batas dalam waktu yang kita saksikan hari ini. Mari kita bahas batas ini lebih detail. Apa sebenarnya yang kita lihat di ujung terjauh dari cakrawala kosmologis kita? Kita tidak melihat kegelapan atau tembok. Kita melihat cahaya yang sangat kuno, yang sering disebut sebagai cahaya pertama alam semesta. Fenomena ini dikenal sebagai radiasi sisa, atau secara lebih formal, radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik, CMB. Untuk memahami sifatnya, kita harus kembali ke masa lalu, ke zaman ketika alam semesta baru berusia sekitar 380.000 tahun. Jika diibaratkan, ini masih masa-masa bayi. Saat itu, alam semesta sama sekali tidak mirip dengan apa yang kita lihat sekarang. Itu bukanlah ruang hampa yang dingin, melainkan kabut padat yang membara, terdiri dari proton, elektron, dan foton, atau partikel cahaya. Suhu subpurba ini begitu ekstrim sehingga elektron tidak dapat bergabung dengan proton membentuk atom hidrogen stabil. Mereka terbang bebas, terus-menerus bertabrakan, dan menghamburkan foton. Bagi cahaya, alam semesta muda itu benar-benar buram, seperti kabut tebal atau seperti permukaan matahari. Foton tidak bisa bergerak sedikit pun tanpa menabrak partikel bermuatan. Namun, alam semesta terus mengembang, dan karenanya mendingin. Ketika usianya mencapai 380.000 tahun, suhunya turun hingga sekitar 3.000 Kelvin. Pada suhu ini, energi partikel sudah tidak cukup lagi untuk menahan daya tarik elektromagnetik. Elektron mulai ditangkap oleh proton, membentuk atom hidrogen netral pertama. Proses ini disebut rekombinasi, dan pada saat itulah segalanya berubah bagi cahaya. Ruang angkasa yang telah bersih dari elektron bebas menjadi transparan bagi foton. Cahaya yang sebelumnya terperangkap dalam kabut plasma akhirnya terlepas dan melesat ke segala arah. Cahaya inilah yang dipancarkan secara serentak dari semua titik alam semesta saat itu, yang kita amati hari ini sebagai radiasi sisa. Cahaya ini telah melakukan perjalanan melalui kosmos selama 13,8 miliar tahun. Selama itu, karena perluasan alam semesta, gelombangnya telah meregang drastis. Awalnya itu adalah cahaya oranye merah yang terang, namun hari ini ia sampai kepada kita dalam bentuk gelombang mikro, tidak terlihat oleh mata manusia. Permukaan hamburan terakhir inilah sebutan para astrofisikawan yang menjadi batas sebenarnya, tepi terjauh dari alam semesta yang dapat diamati. Kita secara harfiah melihat pancaran cahaya alam semesta muda pada saat ia menjadi transparan. Sejarah penemuan radiasi latar belakang kosmik adalah contoh sempurna bagaimana terobosan ilmiah yang hebat seringkali terjadi secara tidak sengaja. Secara teori, keberadaan gema dentuman besar ini sudah diprediksi sejak tahun 1940-an oleh fisikawan Georgi Gamow dan rekan-rekannya, Ralph Alpher dan Robert Herman. Mereka mengembangkan teori alam semesta yang panas dan memperkirakan bahwa sisa panas dari bola api purba seharusnya masih menyebar di seluruh ruang angkasa. Namun wujudnya kini adalah radiasi dengan suhu hanya beberapa derajat di atas nol mutlak. Sayangnya, saat itu teknologi belum memungkinkan untuk menguji hipotesis ini, dan prediksi itu pun perlahan terlupakan. Hampir 2 dekade berlalu. Pada pertengahan tahun 60-an, 2 radioastronom Amerika, Arno Penzias dan Robert Wilson, yang bekerja di Laboratorium Bell di New Jersey, sedang sibuk menyetel antena klakson besar. Antena ini awalnya dibuat untuk eksperimen komunikasi satelit, namun kemudian dialihfungsikan untuk observasi radioastronomi. Sejak awal bekerja, mereka dihadapkan pada masalah yang tidak dapat dijelaskan. Antena menangkap suara latar yang lemah namun stabil, yang seolah-olah datang dari segala arah. Suara itu tidak berubah, baik siang maupun malam, atau bergantung pada musim. Sinyalnya seragam, kemanapun mereka arahkan antena. Para ilmuwan menduga masalahnya ada pada peralatan. Mereka memeriksa semua sistem, menyolder ulang kontak-kontak, tetapi suara itu tidak juga hilang. Bahkan pada satu titik, mereka menduga penyebabnya adalah sepasang merpati yang bersarang di dalam antena dan meninggalkan, seperti yang diungkapkan salah satu ilmuwan, substansi dielektrik berwarna putih. Merpati-merpati itu diusir dan antena dibersihkan secara menyeluruh, tetapi kebisingan misterius itu tetap ada.
Dalam keputusasaan, mereka hampir menerima hal ini sebagai gangguan yang tak terhindarkan. Namun, berkat kebetulan yang sangat beruntung, Penzias mengetahui bahwa sekelompok fisikawan dari Universitas Princeton yang dipimpin oleh Robert Dicke sedang berupaya menciptakan detektor untuk mencari radiasi peninggalan yang telah diprediksi oleh Gamow. Penzias segera menghubungi Dicke, dan seketika itu juga semuanya menjadi jelas. Suara bising yang selama ini dianggap Penzias dan Wilson sebagai gangguan, ternyata adalah cahaya purba alam semesta yang sedang dicari oleh para teoretikus. Mereka secara tidak sengaja menemukan konfirmasi terbesar terhadap teori dentuman besar. Atas penemuan ini, pada tahun 1978, Arno Penzias dan Robert Wilson dianugerahi hadiah Nobel Fisika. Penemuan tak terduga mereka telah mengubah kosmologi dari sekadar spekulasi teoritis menjadi ilmu pengamatan yang akurat. Penemuan Penzias dan Wilson memang luar biasa, namun itu baru memberikan gambaran awal dan sangat umum tentang radiasi latar belakang kosmik atau CMB. Hasil pengamatan mereka menunjukkan bahwa radiasi ini memiliki keseragaman yang mencengangkan. Kemanapun arah pengamatan, suhunya selalu sama, yaitu sekitar 2,7 Kelvin. Isotropi atau kesamaan di segala arah. Ini sendiri merupakan konfirmasi kuat terhadap prinsip kosmologi yang menyatakan bahwa pada skala besar, alam semesta bersifat homogen dan isotropik. Namun, secara teori, keseragaman ini tidak mungkin mutlak sempurna. Jika alam semesta purba benar-benar mulus, tanpa adanya fluktuasi kepadatan sekecil apapun, maka gaya gravitasi tidak akan mampu membentuk struktur yang kita lihat saat ini. Galaksi, gugus galaksi, hingga ruang hampa kosmik raksasa yang disebut void. Pasti ada ketidakseragaman yang sangat kecil, mikroskopis, dalam kepadatan plasma purba, semacam benih pembentuk galaksi di masa depan. Area dengan kepadatan yang sedikit lebih tinggi ini seharusnya meninggalkan jejak pada peta radiasi latar belakang kosmik, berupa penyimpangan suhu yang hampir tak terlihat atau yang disebut anistropi. Mendeteksi fluktuasi ini adalah tantangan yang luar biasa rumit. Perbedaannya sangatlah kecil, hanya 1/100.000 derajat Kelvin. Teleskop berbasis darat tidak mampu melakukan tugas ini karena adanya gangguan atau noise dari atmosfer bumi. Dibutuhkan instrumen yang ditempatkan di luar angkasa. Instrumen itu adalah satelit NASA bernama CHOBE, singkatan dari Cosmic Background Explorer, yang diluncurkan pada tahun 1989. Satelit ini memindai langit selama 2 tahun, dan pada tahun 1992, tim proyek mengumumkan penemuan yang telah lama dinantikan. CHOBE berhasil menyusun peta fluktuasi suhu radiasi latar belakang kosmik yang pertama dalam sejarah. Pada peta tersebut, yang sekilas mirip dengan foto buram, tampak adanya bintik-bintik merah yang lebih panas dan bintik-bintik biru yang lebih dingin. Ini adalah, tanpa melebih-lebihkan, foto alam semesta di masa bayinya. Ilmuwan George Smoot, salah satu kepala proyek, mengomentari penemuan ini dengan ungkapan terkenal. Bagi yang religius, ini ibarat melihat wajah Tuhan. Bintik-bintik inilah yang merupakan ketidakseragaman primer yang selama ini dicari oleh para kosmolog. Penemuan ini memastikan bahwa alam semesta sudah memiliki struktur sejak awal. Dan dari riak kecil dalam ruang waktu inilah seluruh struktur kosmos yang megah tumbuh dan berkembang selama miliaran tahun. Penemuan CHOBE menjadi terobosan besar kedua dalam studi mengenai alam semesta awal dan berhasil membawa hadiah Nobel bagi para pimpinannya pada tahun 2006. Peta yang dihasilkan oleh satelit CHOBE memang revolusioner, namun resolusinya masih terbilang rendah. Peta itu mengonfirmasi adanya fluktuasi, tapi tidak bisa dipelajari secara rinci. Padahal detail-detail ini sangatlah krusial. Dengan menganalisis ukuran, penyebaran, dan amplitudo bintik-bintik panas dan dingin pada peta radiasi kosmik latar, CMB, para kosmolog bisa bertindak layaknya detektif, mengungkap parameter penting alam semesta, usia pasti, geometri, kepadatan materi biasa, materi gelap, dan energi gelap yang misterius. Ini ibarat menentukan ukuran, bentuk, dan material sebuah drum hanya dari pola permukaannya. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah menciptakan instrumen yang lebih canggih. Pada tahun 2001, NASA meluncurkan pesawat ruang angkasa baru, yaitu WMAP, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. Misinya adalah membuat peta radiasi kosmik latar yang jauh lebih detail. Selama 9 tahun, WMAP memindai langit dan hasilnya melampaui semua ekspektasi.
Peta yang disajikan kepada dunia itu puluhan kali lebih jelas daripada peta COBE. Kita bisa melihat struktur halus dari fluktuasi primordial. Analisis data ini memungkinkan penentuan sifat fundamental dunia kita dengan akurasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berkat WMAP, kini kita tahu bahwa usia alam semesta adalah 13,77 miliar tahun dengan margin kesalahan kurang dari 1%. Kami mengetahui bahwa alam semesta memiliki geometri Euclidean yang datar, yang berarti garis-garis paralel tidak akan pernah bertemu. Dan yang paling penting, WMAP memberi kita resep pasti alam semesta. Ternyata materi biasa yang menyusun bintang, planet, dan diri kita hanya mencakup 4,6% dari total massa energi alam semesta. 24% adalah materi gelap, dark matter, yang misterius, zat tak terlihat yang hanya menampakkan diri melalui gravitasi. Dan sisanya, 71,4% adalah sesuatu yang lebih aneh lagi, komponen dominan alam semesta yang disebut energi gelap, dark energy. Namun, ini bukanlah batasnya. Pada tahun 2009, Badan Antariksa Eropa, ESA, meluncurkan Observatorium Planck. Dengan detektor yang jauh lebih sensitif, didinginkan hingga mendekati nol absolut, Planck mampu menyusun peta radiasi kosmik latar paling detail hingga saat ini. Peta ini menyempurnakan data WMAP dan memungkinkan para ilmuwan untuk menguji prediksi paling halus dari model kosmologi standar. Ketiga misi ini, COBE, WMAP, dan Planck, telah mengubah studi tentang batas alam semesta dari studi kualitatif menjadi kuantitatif. Kita tidak hanya melihat batas tersebut, kita bisa membacanya dan mengekstrak informasi fundamental tentang struktur dan sejarah dunia kita. Setelah kita memahami bahwa tepi atau batas alam semesta adalah cahaya yang berasal dari masa mudanya, mari kita kembali ke bagian kedua dari judul kita, batas itu bergerak. Apa artinya ini? Secara awam, ketika kita mengatakan sesuatu bergerak, kita mengacu pada perpindahan objek dari satu titik ruang ke titik lainnya. Namun, untuk batas alam semesta, situasinya jauh lebih rumit. Batas itu tidak bergerak di dalam ruang, justru ruang itu sendiri yang bergerak. Seperti yang telah kita bahas, Edwin Hubble menemukan bahwa alam semesta terus mengembang atau berekspansi. Galaksi-galaksi saling menjauh bukan karena mereka terbang melintasi ruang angkasa seperti pecahan granat. Mereka sebenarnya diam di tempat, tetapi ruang di antara mereka itulah yang meregang. Analogi klasiknya adalah balon yang sedang ditiup dengan titik-titik yang digambar di permukaannya. Seiring balon mengembang, permukaan karetnya meregang, dan semua titik saling menjauhi. Titik yang awalnya lebih jauh akan menjauh lebih cepat. Dalam analogi ini, titik-titik mewakili galaksi, dan permukaan balon adalah model 2 dimensi dari ruang 3 dimensi kita. Penting untuk dipahami bahwa perluasan ini tidak memiliki pusat. Jika kita berada di titik manapun pada permukaan balon, kita akan melihat semua titik lain menjauh dari kita. Hal yang sama berlaku di alam semesta kita. Pengamat di galaksi manapun akan melihat bahwa semua galaksi lain menjauh darinya. Kita tidak berada di pusat alam semesta, karena perluasan ini memang tidak memiliki pusat. Oleh karena itu, gerakan tepi alam semesta yang dapat kita amati adalah konsekuensi langsung dari perluasan ini. Permukaan hamburan terakhir, tempat cahaya purba berasal, 13,8 miliar tahun lalu berada jauh lebih dekat dengan kita. Namun, selama waktu yang dibutuhkan cahaya untuk mencapai bumi, ruang itu sendiri telah meregang secara kolosal. Akibatnya, wilayah yang memancarkan cahaya yang kita lihat hari ini kini berada pada jarak sekitar 46,5 miliar tahun cahaya dari kita. Inilah yang kita sebut radius alam semesta yang dapat diamati. Dan batas ini terus menjauh dari kita. Bahkan, ia menjauh dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Ini mungkin menimbulkan kebingungan. Bukankah teori relativitas umum melarang pergerakan yang lebih cepat dari cahaya? Memang dilarang. Tetapi larangan itu merujuk pada pergerakan objek di dalam ruang waktu. Ruang waktu itu sendiri dapat mengembang pada kecepatan apapun. Jadi, tepi alam semesta menjauh dari kita, bukan karena ia terbang ke suatu tempat, melainkan karena setiap saat semakin banyak ruang baru yang tercipta antara kita dan batas itu. Meskipun telah dikonfirmasi oleh pengamatan Hubble, gagasan mengenai alam semesta yang terus mengembang, memuai, masih menyisakan satu pertanyaan krusial yang belum terjawab selama bertahun-tahun. Bagaimana nasib akhir dari proses pengembangan ini? Ada 3 skenario utama, dan semuanya bergantung pada kepadatan total materi dan energi di alam semesta. Bayangkan Anda melemparkan sebuah batu ke udara.
Jika Anda melemparnya dengan kecepatan rendah, batu itu akan mencapai ketinggian tertentu, dan di bawah pengaruh gravitasi bumi, ia akan jatuh kembali. Namun, jika Anda melemparkannya dengan kecepatan yang sangat tinggi, yaitu kecepatan lepas, escape velocity, batu itu akan lolos dari tarikan bumi dan melayang di angkasa selamanya. Ada pula kasus kritis yang berada di tengah-tengah. Kecepatan batu tersebut tepat cukup untuk lepas, tetapi lajunya akan terus melambat, mendekati nol. Dalam konteks alam semesta, ceritanya dianggap serupa. Gaya gravitasi dari seluruh materi di alam semesta berfungsi sebagai rem, memperlambat momentum awal pengembangan yang dihasilkan oleh dentuman besar, Big Bang. Skenario pertama dianalogikan dengan batu yang jatuh kembali, disebut pengerutan besar, Big Crunch. Jika kepadatan rata-rata alam semesta cukup besar, gravitasi pada akhirnya akan menghentikan pengembangan dan membalikkan arahnya. Galaksi-galaksi akan mulai mendekat, suhu akan naik, dan pada akhirnya seluruh alam semesta akan mengerut kembali menjadi singularitas. Skenario ini sesuai dengan alam semesta tertutup dengan geometri sferis, bulat. Skenario kedua, analogi batu yang terbang selamanya, menyatakan bahwa kepadatan alam semesta terlalu kecil bagi gravitasi untuk menghentikan pengembangan. Dalam kasus ini, alam semesta akan mengembang selamanya. Ini sesuai dengan alam semesta terbuka dengan geometri hiperbolik menyerupai pelana, Pabapauto. Kasus ketiga, yaitu keadaan batas, adalah alam semesta datar, flat universe, di mana kepadatannya persis sama dengan nilai kritis. Dalam alam semesta seperti ini, pengembangan akan terus berlanjut selamanya, namun lajunya akan terus melambat, mendekati nol secara asimptotik. Hingga akhir abad ke-20, para kosmolog terlibat dalam perdebatan sengit mengenai skenario mana yang benar-benar terjadi di dunia kita. Sebagian besar data mengarah pada kesimpulan bahwa kita hidup di alam semesta yang datar atau sangat mendekati datar. Semua pihak menduga dan berharap menemukan bukti bahwa laju pengembangan melambat. Dan pada tahun 1998, dua kelompok astronom independen yang mempelajari supernova yang sangat jauh mencapai kesimpulan yang sangat mengejutkan, yang seketika membalikkan seluruh pemahaman kosmologi. Penemuan yang terjadi pada tahun 1998 ini benar-benar menjadi bom ilmiah sejati yang signifikansinya dapat disetarakan dengan penemuan Hubble atau radiasi latar belakang kosmik. Dua tim astrofisika, satu dipimpin oleh Saul Perlmutter dan yang lainnya dipimpin oleh Brian Schmidt serta Adam Riess, fokus pada satu tujuan, mengukur laju ekspansi alam semesta pada berbagai periode dalam sejarahnya. Untuk mencapai ini, mereka memerlukan objek yang disebut lilin standar, standard candles, yaitu objek astronomi yang tingkat luminositasnya, kecerahan sejatinya, sudah pasti diketahui. Dengan mengetahui kecerahan sejati suatu objek dan mengukur kecerahan tampaknya, jarak objek tersebut dapat ditentukan secara akurat. Sebagai lilin standar, para ilmuwan menggunakan supernova tipe Ia. Ini adalah jenis ledakan bintang khusus yang terjadi ketika sebuah katai putih dalam sistem bintang biner mencuri materi dari bintang raksasa di dekatnya, dan kemudian meledak setelah mencapai masa kritis tertentu yang dikenal sebagai batas Chandrasekhar. Karena masa saat ledakan selalu sama, maka kecerahan kilauan yang dihasilkan pun praktis seragam. Inilah yang membuatnya ideal untuk mengukur jarak kosmis. Dengan mengamati supernova-supernova ini di galaksi yang sangat jauh, para ilmuwan dapat menengok ke masa lalu alam semesta dan mengetahui seberapa cepat ia berekspansi miliaran tahun yang lalu. Kedua kelompok yang bekerja secara independen sama-sama mengharapkan hasil yang sama, bahwa di masa lalu, alam semesta berekspansi lebih cepat daripada hari ini. Bagaimanapun juga, gravitasi seharusnya memperlambat proses ekspansi ini. Namun, hasil yang mereka dapatkan justru berbanding terbalik. Supernova yang sangat jauh itu terlihat lebih redup dari yang diperkirakan. Ini mengindikasikan bahwa objek-objek tersebut berada lebih jauh daripada yang diprediksi oleh model ekspansi yang melambat. Satu-satunya penjelasan logis adalah bahwa selama cahaya dari objek tersebut menempuh perjalanan menuju kita, alam semesta telah berekspansi lebih kuat dari yang diperkirakan. Dengan kata lain, alam semesta tidak melambat. Ia justru mempercepat ekspansinya. Kesimpulan ini sungguh mengejutkan dan bertentangan dengan semua ekspektasi.
sehingga para ilmuwan menghabiskan waktu lama untuk memeriksa ulang data mereka, mencari potensi kesalahan. Tapi kesalahan tidak ditemukan, hasilnya tak terbantahkan. Suatu kekuatan misterius yang tak dikenal, yang menyebar di seluruh kosmos, bertindak seperti anti-gravitasi, memaksa ruang waktu meregang semakin cepat. Substansi hipotetis ini kemudian dinamakan energi gelap, dark energy. Atas penemuan revolusioner ini, Perlmutter, Schmidt, dan Riess dianugerahi hadiah Nobel Fisika pada tahun 2011. Pergerakan batas alam semesta terbukti bukan sekadar pergerakan biasa, melainkan pelarian yang semakin dipercepat. Dan ini mengubah segalanya. Jadi, di alam semesta kita, ada yang namanya energi gelap. Apa sebenarnya benda ini? Jawaban singkat dan jujur. Tak ada seorang pun yang tahu pasti. Tak diragukan lagi. Ini adalah misteri terbesar dalam fisika fundamental modern. Kita memang bisa mengamati manifestasinya, yaitu percepatan perluasan alam semesta. Namun sifat dasar dari energi ini masih belum bisa dipahami sama sekali. Namun para fisikawan memiliki beberapa hipotesis. Yang paling sederhana dan paling populer menghubungkan energi gelap dengan konstanta kosmologi. Konstanta yang pernah dimasukkan oleh Einstein ke dalam persamaannya dan belakangan ia sebut sebagai kesalahan terbesar. Bisa jadi itu bukan sebuah kesalahan, melainkan sebuah pandangan yang sangat jenius. Dalam skenario ini, energi gelap adalah properti yang melekat pada ruang hampa itu sendiri. Menurut teori medan kuantum, ruang hampa bukanlah kekosongan mutlak. Ruang itu sebenarnya dipenuhi dengan partikel-partikel virtual yang terus-menerus lahir dan menghilang. Fluktuasi kuantum ini tentu memiliki energi, dan energi vakum inilah, menurut teori relativitas umum, yang seharusnya menciptakan gaya tolak gravitasi, yang kemudian meregangkan ruang. Kedengarannya logis, tapi ada satu masalah yang sangat besar. Ketika para ahli teori mencoba menghitung kepadatan energi vakum ini, mereka mendapatkan angka yang 120 tingkat besarnya. Dengan kata lain, angka 1 diikuti oleh 120 nol, jauh lebih besar daripada nilai kepadatan energi gelap yang teramati. Ini adalah perbedaan terbesar antara teori dan eksperimen sepanjang sejarah fisika. Fenomena ini disebut masalah konstanta kosmologi. Jelas, ada sesuatu yang mendasar yang hilang dari teori-teori kita. Pandemi. Hipotesis lain menyatakan bahwa energi gelap bukanlah sesuatu yang konstan, melainkan sebuah medan dinamis baru yang merasuki seluruh alam semesta, mirip seperti medan Higgs. Medan semacam itu dinamakan quintessence. Berbeda dengan konstanta kosmologi, kepadatan quintessence dapat berubah seiring berjalannya waktu dan ruang. Hal ini memang membuka lebih banyak peluang untuk menjelaskan data yang kita amati. Namun di sisi lain, hal ini juga membuat teori menjadi jauh lebih rumit dan spekulatif. Ada juga ide yang lebih radikal. Misalnya, bisa jadi tidak ada zat atau medan baru sama sekali. Justru, perluasan yang dipercepat adalah tanda bahwa teori gravitasi Einstein itu sendiri, pada skala kosmologis, tidak akurat dan memerlukan modifikasi. Mungkin gravitasi pada jarak yang sangat jauh tidak bekerja seperti yang selama ini kita pahami dan justru dapat memanifestasikan dirinya sebagai gaya tolak. Mana dari semua ide ini yang benar? Atau mungkin kebenaran terletak pada perspektif yang sama sekali berbeda, hanya pengamatan di masa depan yang akan membuktikannya. Namun satu hal yang pasti, keberadaan energi gelap tak terbantahkan. Ia menyusun hampir 70% dari seluruh energi di alam semesta, dan ia menentukan nasib akhir dari jagat raya kita. Ekspansi alam semesta yang dipercepat, dipicu oleh energi gelap, secara drastis mengubah pemahaman kita tentang masa depan kosmos. Jika dulu kita hanya mempertimbangkan skenario seperti penciutan besar atau ekspansi yang melambat selamanya, kini muncul opsi-opsi baru yang jauh lebih eksotis dan mengerikan. Salah satu skenario paling dramatis dikenal sebagai Big Rip atau sobekan besar. Ini hanya mungkin terjadi jika energi gelap bukanlah sekadar konstanta kosmologi, melainkan semacam energi hantu, phantom energy, yang kepadatannya terus meningkat seiring waktu, alih-alih tetap konstan. Jika ini terjadi, daya tolaknya akan menjadi semakin kuat. Awalnya, gaya ini akan mengatasi tarikan gravitasi antar gugus galaksi, menyebabkan gugus-gugus tersebut terpisah dan saling menjauh. Kemudian ia akan cukup kuat untuk merobek galaksi individual, mencabut bintang-bintang dari orbitnya. Tidak berhenti di situ, kekuatan energi gelap akan melampaui gravitasi di dalam sistem bintang, sehingga planet-planet akan tercerabut dari orbitnya dan terlempar ke kehampaan.
Pada tahap final, hanya beberapa menit sebelum kehancuran total, gaya ini akan menjadi begitu masif hingga mampu mengatasi gaya elektromagnetik yang mengikat atom dan molekul. Bintang dan planet akan meledak. Dan akhirnya, di saat-saat terakhir, ia akan merobek bahkan inti atom dan partikel elementer. Semua materi di alam semesta akan terpisah-pisah, terlempar ke jarak yang tak terbatas satu sama lain. Ruang waktu akan berubah menjadi singularitas, namun bukan singularitas kepadatan, melainkan kekosongan yang ekstrim. Untungnya data observasi saat ini menunjukkan bahwa skenario Big Rip sangat tidak mungkin terjadi. Kepadatan energi gelap tampaknya memang konstan. Ini berarti nasib yang menanti kita kemungkinan adalah skenario lain yang tidak kalah suramnya, tetapi jauh lebih lambat, yang dikenal sebagai kematian panas, heat death, atau pembekuan besar, big freeze. Dalam skenario ini, alam semesta akan terus berekspansi dengan percepatan selamanya. Galaksi-galaksi yang tidak terikat secara gravitasi dengan grup lokal, kita akan menjauh semakin cepat. Akan tiba waktunya ketika mereka melintasi horizon kosmologi kita dan menghilang dari pandangan untuk selamanya. Langit malam kita akan menjadi hampir kosong. Hanya galaksi-galaksi di grup lokal kita yang akan tersisa, yang pada akhirnya akan bergabung menjadi satu galaksi elips raksasa yang dikenal sebagai Milkomeda. Kemudian, selama triliunan dan triliunan tahun, bintang-bintang terakhir di galaksi ini akan mati. Pembentukan bintang baru akan berhenti karena cadangan gas telah habis. Kosmos akan tenggelam dalam kegelapan yang nyaris total, hanya diterangi oleh cahaya redup dari katai putih dan bintang neutron. Di masa depan yang jauh lebih terpencil, bahkan sisa-sisa bintang itu akan mendingin dan berubah menjadi katai hitam. Galaksi hanya akan terdiri dari puing-puing bintang mati, planet, dan lubang hitam. Dan kemudian, dalam rentang waktu yang tak terbayangkan panjangnya, bahkan lubang hitam pun akan menguap karena radiasi Hawking. Alam semesta akan berubah menjadi subdingin, gelap, dan kosong yang terdiri dari partikel elementer, foton, dan neutrino. Tidak ada lagi yang akan terjadi, ini akan menjadi kematian yang total dan abadi. Mari kita kembali membahas batas terluar alam semesta kita, yaitu cakrawala horizon kosmologis. Ekspansi yang dipercepat memiliki dampak yang sangat langsung dan cukup paradoks pada batas ini. Kita telah menetapkan bahwa radius alam semesta yang dapat kita amati, observable universe, adalah sekitar 46,5 miliar tahun cahaya. Jarak ini adalah jarak ke titik-titik yang memancarkan cahaya peninggalan, relic light, yang saat ini kita saksikan. Namun, apa yang terjadi pada cakrawala itu sendiri? Karena percepatan ekspansi, galaksi-galaksi yang sangat jauh bergerak menjauh dari kita dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Artinya, cahaya yang mereka pancarkan saat ini tidak akan pernah bisa mencapai kita. Ruang di antara kita dan mereka mengembang lebih cepat daripada kecepatan yang mampu ditempuh oleh cahaya. Galaksi-galaksi semacam ini pada dasarnya akan terputus dari hubungan kausal kita untuk selamanya. Kita tidak akan pernah lagi menerima informasi baru apapun dari mereka. Mereka sedang melintasi apa yang kita sebut sebagai cakrawala peristiwa, event horizon. Inilah efek yang akan menyebabkan langit kita tampak kosong di masa depan yang sangat jauh. Galaksi-galaksi akan menghilang satu persatu di balik cakrawala ini. Tapi ada nuansa menarik di sini. Kita masih akan melihat masa lalu mereka. Cahaya yang mereka pancarkan miliaran tahun yang lalu masih dalam perjalanan menuju kita. Oleh karena itu, kita akan mengamati galaksi-galaksi ini menjadi semakin merah akibat pergeseran merah kosmologis, cosmological redshift. Waktu mereka bagi kita akan terlihat melambat dan mereka akan meredup hingga akhirnya benar-benar menghilang. Ini serupa dengan bagaimana suatu objek jatuh ke lubang hitam. Bagi pengamat yang jauh, objek itu akan tampak membeku selamanya tepat di cakrawala peristiwa, menjadi semakin redup dan merah. Dengan demikian, kita memiliki dua jenis cakrawala. Pertama, cakrawala partikel, particle horizon, yang merupakan batas alam semesta teramati kita, saat ini berjarak 46,5 miliar tahun cahaya. Batas ini akan terus membesar seiring waktu, karena cahaya dari wilayah yang lebih jauh akan terus mencapai kita. Namun, karena percepatan ekspansi, pertambahan ini akan melambat dan mendekati batas tertentu. Kedua, ada cakrawala peristiwa, event horizon, yang saat ini berjarak sekitar 16 miliar tahun cahaya. Setiap objek yang berada di luar jarak ini, kita tidak akan pernah melihatnya seperti apa jadinya di masa depan. Mereka telah hilang dari kita selamanya.
Konsep ini melukiskan gambaran masa depan yang cukup sepi. Alam semesta kita menjadi semakin terisolasi. Kita hidup di era yang unik, di mana kita masih dapat mengamati miliaran galaksi lain. Ratusan miliar tahun dari sekarang, para astronom di masa depan, jika ada, hanya akan melihat galaksi raksasa kita sendiri dan kehampaan tanpa batas di luarnya. Mereka bahkan mungkin tidak menyadari bahwa pernah ada galaksi-galaksi lain, atau bahwa pernah terjadi dentuman besar, Big Bang. Seluruh sejarah kosmologi akan tersembunyi bagi mereka, di balik cakrawala yang tak terlampaui. Sekarang mari kita ajukan pertanyaan paling berani. Apa sebenarnya yang ada di luar batas alam semesta yang dapat kita amati? Jika cakrawala kita bukanlah dinding fisik, melainkan hanya batas pandang, maka sangat logis untuk berasumsi bahwa di baliknya alam semesta terus membentang. Prinsip kosmologi yang menyatakan bahwa alam semesta itu homogen dalam skala besar, menunjukkan kepada kita bahwa di luar cakrawala itu, segalanya kurang lebih sama seperti di tempat kita. Ada galaksi yang sama, bintang yang sama, dan hukum fisika yang sama. Hanya saja, cahaya dari sana belum sempat mencapai kita. Seberapa besarkah alam semesta yang lebih besar ini? Kita tidak tahu. Ukurannya bisa ratusan, ribuan, atau bahkan miliaran kali lebih besar dari bagian yang kita amati. Atau bisa jadi alam semesta ini sama sekali tak terhingga. Gagasan tentang alam semesta yang tak terhingga ini memunculkan beberapa konsekuensi filosofis yang sangat mencengangkan. Salah satunya dikenal sebagai paradoks dunia yang berulang. Jika alam semesta itu tak terhingga dan hanya mengandung jumlah jenis partikel yang terbatas dalam jumlah status yang terbatas, maka sesuai hukum statistik, setiap konfigurasi materi pasti akan terulang tanpa batas. Artinya, di suatu tempat di kejauhan yang tak terbayangkan, jauh di luar cakrawala kita, ada salinan persis planet bumi. Di sana, hidup salinan persis diri Anda, yang pada saat ini sedang melakukan hal yang sama persis dengan yang Anda lakukan. Dan ada salinan seperti itu dalam jumlah tak terhingga. Lebih dari itu, ada juga dunia yang hanya berbeda dari dunia kita, dalam detail terkecil. Misalnya, dunia di mana hari ini Anda mengenakan kemeja dengan warna berbeda, atau dunia di mana Anda mengambil keputusan penting lain dalam hidup Anda. Dalam alam semesta yang tak terhingga, segala sesuatu yang memiliki probabilitas bukan nol harus terjadi, bukan hanya sekali, tetapi berulang kali tanpa batas. Tentu saja, ini hanyalah konsekuensi logis dari asumsi ketakterhinggaan yang belum bisa kita buktikan. Namun, gagasan ini sungguh memukau. Konsep ini menjadi dasar bagi banyak hipotesis modern tentang multiverse. Mungkin alam semesta kita hanyalah salah satu dari banyak gelembung yang terus-menerus lahir dalam ruang yang mengalami inflasi abadi. Teori ini dikenal sebagai teori inflasi abadi. Teori inflasi abadi adalah salah satu gagasan paling populer, namun sekaligus paling spekulatif dalam kosmologi modern. Teori ini merupakan pengembangan dari teori inflasi kosmologis yang diajukan pada awal tahun 80-an untuk mengatasi beberapa masalah mendasar dari model standar Big Bang. Contohnya, ada masalah horizon. Mengapa area berbeda dari radiasi latar kosmik yang seharusnya tidak mungkin saling bertukar informasi, justru memiliki suhu yang identik? Lalu ada juga masalah kerataan. Mengapa geometri alam semesta kita begitu mendekati geometri Euklidean? Model inflasi mengasumsikan bahwa pada sepersekian detik pertama setelah Big Bang, alam semesta mengalami periode ekspansi eksponensial atau pengembangan superluminal melebihi kecepatan cahaya. Dalam waktu yang sangat singkat, ukurannya membengkak dari subatom menjadi lebih besar dari bagian yang kita amati saat ini. Ekspansi super cepat inilah yang menghaluskan semua ketidakseragaman awal dan kelengkungan ruang waktu, sekaligus menjelaskan kerataan dan kehomogenan dunia kita. Teori inflasi abadi yang diajukan oleh Andre Linde dan Alexander Vilenkin melangkah lebih jauh lagi. Teori ini menyatakan bahwa proses inflasi setelah dimulai tidak akan pernah benar-benar berhenti. Proses ini memang terhenti di wilayah-wilayah tertentu, seperti yang terjadi di alam semesta kita, dan menghasilkan gelembung yang diisi materi dan energi biasa. Namun, di ruang antara gelembung-gelembung tersebut, inflasi terus berlanjut selamanya, menghasilkan semesta gelembung baru yang tak terhitung jumlahnya. Dalam pandangan ini, Big Bang kita bukanlah peristiwa tunggal penciptaan segalanya, melainkan hanyalah peristiwa lokal berhentinya inflasi di sudut multisemesta atau metasemesta yang jauh lebih besar.
Setiap gelembung semesta ini dapat memiliki hukum fisika, konstanta fundamental, dan jumlah dimensinya sendiri. Di beberapa gelembung, gravitasi mungkin lebih kuat. Di gelembung lain, mungkin lebih lemah. Ada yang bisa memiliki bintang dan atom stabil, ada pula yang tidak. Alam semesta kita hanyalah salah satu dari sekian banyak alam semesta yang tak terbatas, dan kebetulan memiliki parameter yang sangat cocok untuk pembentukan struktur kompleks, dan pada akhirnya kehidupan. Gagasan ini memberikan penjelasan yang mungkin untuk fenomena yang disebut penyetelan halus alam semesta. Ini adalah fakta bahwa konstanta fundamental seperti kecepatan cahaya, muatan elektron, atau konstanta gravitasi memiliki nilai yang persis dibutuhkan agar kita bisa eksis. Jika nilai-nilai itu sedikit saja berbeda, kehidupan akan mustahil. Olivet. Dalam kerangka multisemesta, hal ini bukanlah keajaiban, melainkan sekadar hasil dari seleksi. Kita berada di salah satu semesta yang kondisinya memang memungkinkan kita untuk ada. Inilah yang disebut prinsip antropis. Tentu saja teori inflasi abadi masih merupakan hipotesis matematis yang tidak mungkin diverifikasi secara langsung. Kita tidak akan pernah bisa mengintip ke dalam gelembung yang lain. Namun, teori ini secara elegan muncul dari teori-teori terbaik kita mengenai alam semesta awal dan memberikan jawaban atas banyak pertanyaan mendalam. Selain teori inflasi abadi, ada hipotesis lain yang tak kalah menarik tentang apa yang mungkin tersembunyi di balik batas dunia kita. Banyak ide ini muncul dari perpaduan antara kosmologi dan teori string, teori tali, yang merupakan kandidat utama untuk teori segalanya, theory of everything. Teori ini diharapkan dapat menyatukan relativitas umum dan mekanika kuantum. Teori string berasumsi bahwa bahan dasar pembangun alam semesta bukanlah partikel-partikel titik, melainkan tali. String, satu dimensi yang sangat kecil dan bergetar. Modus getaran yang berbeda dari tali-tali inilah yang kita tangkap sebagai berbagai jenis partikel, seperti elektron, foton, quark, dan lainnya. Salah satu ciri khas teori string adalah bahwa agar secara matematis valid, ia menuntut adanya dimensi ruang tambahan, di luar 3 dimensi yang biasa kita kenal. Biasanya, teori ini berbicara tentang 10 atau 11 dimensi. Pertanyaannya kemudian, di mana semua dimensi ekstra ini? Salah satu versi menjelaskan bahwa dimensi-dimensi tersebut melingkar atau terkompaksi hingga ukuran mikroskopis, sehingga kita tidak menyadarinya. Namun, ada gagasan lain yang lebih berani, model brain, dari kata membran. Dalam model ini, alam semesta 3 dimensi kita hanyalah satu dari banyak brain yang mengambang dalam ruang multidimensi yang disebut bulk, volume, atau ruang induk. Kita dan semua materi kita, kecuali gravitasi, terikat pada brain ini dan tidak dapat meninggalkannya. Ini seperti tetesan air yang meluncur di atas kaca. Mereka hanya bisa bergerak dalam 2 dimensi di permukaan, tanpa menyadari adanya dimensi ketiga. Namun, menurut teori string, gravitasi dapat menembus bulk multidimensi ini dan menyebar di antara brain-brain lain. Ide ini membuka kemungkinan yang mengejutkan. Misalnya, ia menawarkan penjelasan baru mengapa gravitasi terasa sangat lemah dibandingkan dengan interaksi fundamental lainnya, seperti elektromagnetik dan gaya nuklir. Mungkin gravitasi tampak lemah bagi kita karena kekuatannya bocor atau merembes ke semua dimensi, sementara gaya-gaya lain hanya terbatas beroperasi di brain kita. Selain itu, model brain memungkinkan adanya alam semesta paralel yang secara harfiah mungkin hanya berjarak 1 mm dari kita, tetapi berada dalam dimensi yang berbeda dan tidak dapat kita akses. Bahkan, materi gelap, dark matter, yang tidak dapat kita lihat tetapi kita rasakan pengaruh gravitasinya, mungkin adalah materi dari brain tetangga yang hanya berinteraksi dengan kita melalui gravitasi. Dan dentuman besar, Big Bang sendiri bisa jadi merupakan hasil dari tabrakan 2 brain alam semesta seperti ini. Model ini dikenal sebagai model ekpirotik yang menawarkan alternatif untuk teori inflasi. Model ini berhipotesis bahwa alam semesta itu bersifat siklus. Brain-brain bertabrakan, menciptakan fase padat dan panas, kemudian mengembang dan mendingin, dan akhirnya mendekat lagi untuk tabrakan berikutnya. Tentu saja, semua ide ini berada di garis depan fisika teoretis. Mereka mungkin belum memiliki bukti eksperimental langsung, tetapi mereka menunjukkan betapa luasnya ruang lingkup pemikiran kita ketika kita mencoba mengintip melampaui batas-batas dunia yang sudah kita kenal.
Semua diskusi mengenai batas alam semesta, energi gelap, dan multiversa ini tak terhindarkan lagi membawa kita dari ranah fisika murni menuju ke lingkup filsafat. Kesadaran akan posisi kita dalam gambaran besar dunia ini memaksa kita mempertanyakan hal-hal mendasar tentang makna, tujuan, dan keunikan eksistensi kita. Ambil contoh revolusi Kopernikus. Nikolaus Kopernikus memindahkan bumi dari pusat jagat raya, menjadikannya hanya salah satu planet yang mengorbit matahari. Sejak saat itu, setiap penemuan baru dalam astronomi hanya memperkuat apa yang disebut prinsip biasa-biasa saja atau prinsip mediokritas ini. Matahari kita ternyata hanyalah bintang biasa di pinggiran galaksi spiral Bima Sakti yang juga biasa. Galaksi kita hanyalah satu dari ratusan miliar galaksi di alam semesta yang dapat diamati. Dan kini, teori multiverse berpendapat bahwa seluruh alam semesta kita hanyalah sebutir pasir di pantai kosmik yang tak berujung. Pandangan ini mungkin terdengar menyedihkan. Ini merenggut rasa keistimewaan dan posisi sentral kita di kosmos. Keberadaan kita terasa seperti hasil kebetulan dari hukum alam yang buta, terjadi di salah satu dari dunia yang tak terhitung jumlahnya. Namun di sisi lain ada keagungan tersendiri di dalamnya. Kita adalah bagian dari sesuatu yang luar biasa besar dan rumit. Dan fakta bahwa kita, makhluk yang muncul di planet kecil, mengorbit bintang biasa, mampu memahami hukum kosmos, mengukur jarak ke tepi alam semesta, dan berdiskusi tentang dunia paralel. Bukankah itu sebuah keajaiban? Ini menunjukkan kekuatan akal manusia yang luar biasa. Selain itu, konsep multiverse dan prinsip antropik memaksa kita untuk meninjau kembali pertanyaan, mengapa? Mengapa hukum fisika persis seperti ini? Secara tradisional, pertanyaan ini dijawab oleh agama yang menganggapnya sebagai rencana ilahi, atau sains yang menganggapnya sebagai fakta, kondisi awal yang diberikan. Multiverse menawarkan jalan ketiga, hukum fisika di alam semesta kita seperti ini, karena jika berbeda, kita tidak akan ada untuk mengajukan pertanyaan ini. Ada tak terhingga alam semesta dengan hukum yang berbeda, namun alam semesta itu kosong dan tidak berpenghuni. Keberadaan kita adalah hasil dari semacam seleksi alam kosmik. Kita hidup di alam semesta yang beruntung. Pandangan ini, meskipun belum terbukti, merupakan alat intelektual yang kuat. Ini memungkinkan para ilmuwan untuk maju dalam memahami misteri keberadaan yang paling dalam tanpa harus menggunakan penjelasan supranatural. Tapi alam semesta kita yang terus bergerak bukanlah sekadar fenomena fisik. Itu adalah batas pengetahuan kita, yang seiring perluasannya turut memperluas batas pandangan dunia kita. Mari sejenak kita tinggalkan pembahasan isu-isu global dan kembali fokus pada astronomi observasional. Jadi, bagaimana tepatnya para ilmuwan hari ini mempelajari batas alam semesta yang bergerak ini dan segala sesuatu yang menyertainya? Kita sudah membahas tentang satelit yang meneliti radiasi latar kosmik, seperti Planck. Namun itu hanyalah satu dari sekian banyak instrumen yang digunakan. Metode ampuh lainnya adalah mempelajari struktur skala besar alam semesta, yaitu cara galaksi dan gugus galaksi tersebar di ruang angkasa. Struktur ini bukanlah kebetulan. Ia menyerupai jaring laba-laba kosmik raksasa yang terdiri dari benang atau serabut padat, disebut filamen, dan simpul-simpul, yaitu gugus galaksi yang berpotongan di titik-titik kepadatan tinggi, serta wilayah luas yang hampir kosong di antaranya, yang disebut void atau kekosongan. Struktur ini adalah warisan langsung dari fluktuasi kepadatan yang sangat kecil yang kita lihat dalam radiasi latar kosmik. Selama miliaran tahun, wilayah dengan kepadatan yang sedikit lebih tinggi telah menarik lebih banyak materi, membentuk galaksi dan gugus galaksi. Sementara wilayah dengan kepadatan yang lebih rendah berubah menjadi kekosongan, voids. Dengan mempelajari jaring laba-laba ini, para astronom dapat mengungkap banyak hal tentang parameter dasar alam semesta. Misalnya, di dalam struktur ini terdapat fitur khas yang dikenal sebagai osilasi akustik baryonik atau baryon acoustic oscillations, BAO. Ini pada dasarnya adalah riak beku dari gelombang suara yang merambat melalui plasma primordial sebelum peristiwa rekombinasi. Ukuran riak ini kini berfungsi sebagai semacam penggaris standar yang dapat digunakan untuk mengukur jarak di alam semesta dan akibatnya mempelajari sejarah pengembangannya. Wamtia Tamando. Untuk memetakan struktur ini, dilakukan survei langit raksasa seperti Sloan Digital Sky Survey, SDSS. Dalam proyek-proyek ini, teleskop secara metodis memotret area langit yang luas dan mengukur pergeseran merah, redshift, untuk jutaan galaksi, menghasilkan peta alam semesta 3 dimensi.
Peta-peta ini tidak hanya memungkinkan kita mempelajari energi gelap, tetapi juga menguji teori relativitas umum pada skala kosmologis, mengukur massa neutrino, dan banyak lagi. Dalam waktu dekat, kita menantikan proyek-proyek yang bahkan lebih ambisius. Contohnya, teleskop antariksa Euclid yang diluncurkan pada tahun 2023 atau Observatorium Vera Rubin yang sedang dibangun di Chili. Instrumen-instrumen ini akan memetakan miliaran galaksi, memungkinkan kita melihat lebih jauh ke masa lalu dan meneliti zaman ketika energi gelap baru mulai mendominasi gravitasi. Semua ini akan memberikan kita data yang sangat akurat, yang mungkin pada akhirnya akan membantu mengungkap sifat energi gelap dan memahami mengapa batas alam semesta kita tidak hanya bergerak, tetapi juga mengalami percepatan. Salah satu misteri terbesar dan paling mengkhawatirkan dalam kosmologi modern dikenal sebagai ketegangan Hubble. Ini adalah perbedaan serius dalam nilai konstanta Hubble, koefisien yang menggambarkan laju ekspansi alam semesta saat ini yang diukur menggunakan dua metode independen yang berbeda. Metode pertama didasarkan pada pengamatan alam semesta yang dekat. Para astronom mengukur jarak ke galaksi-galaksi tetangga menggunakan lilin standar, standard candles, seperti bintang Cepheid, bintang berdenyut, dan supernova tipe Ia yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian mereka mengukur kecepatan menjauhnya galaksi-galaksi ini melalui pergeseran merah dot redshift yang mereka alami. Dengan membandingkan data ini, mereka mendapatkan pengukuran langsung laju ekspansi saat ini. Pengukuran paling akurat yang diperoleh melalui metode ini, sebagian besar berkat teleskop luar angkasa Hubble, menunjukkan nilai sekitar 73 km per detik per megaparsec, km/s/mpc. Artinya sebuah galaksi yang berjarak 1 megaparsec, sekitar 3,26 juta tahun cahaya, menjauh dari kita dengan kecepatan 73 km per detik. Metode kedua didasarkan pada studi tentang alam semesta yang jauh atau alam semesta awal. Para ilmuwan menggunakan data radiasi latar belakang kosmik, CMB, yang dikumpulkan oleh satelit Planck. Seperti yang kita ketahui, peta fluktuasi radiasi latar belakang kosmik ini berisi informasi lengkap tentang parameter alam semesta saat masih sangat muda. Menggunakan model kosmologi standar yang mencakup energi gelap dan materi gelap, kita dapat menghitung bagaimana alam semesta seharusnya berevolusi sejak saat itu dan memprediksi berapa seharusnya konstanta Hubble hari ini. Disinilah letak masalahnya. Nilai yang diprediksi berdasarkan data Planck adalah sekitar 67 km per detik per megaparsec. Perbedaan antara 73 dan 67 ini mungkin terlihat kecil, tetapi margin kesalahan pada kedua pengukuran tersebut sangatlah minim, sehingga perbedaan ini menjadi sangat signifikan secara statistik. Kemungkinan perbedaan ini terjadi secara kebetulan sangat kecil. Ini menyiratkan bahwa ada sesuatu yang salah. Entah ada kesalahan sistematis tersembunyi di salah satu metode pengukuran yang belum bisa ditemukan. Atau, dan ini jauh lebih menarik, model kosmologi standar kita tidak lengkap. Ada kemungkinan bahwa ada fisika tambahan yang bekerja di alam semesta awal yang tidak kita pertimbangkan. Misalnya, mungkin ada partikel relativistik tambahan yang disebut radiasi gelap, atau energi gelap berperilaku berbeda di masa lalu dari yang kita duga. Menyelesaikan masalah ini adalah salah satu tantangan utama kosmologi kontemporer. Penemuan ini berpotensi menjadi kunci untuk membuka fisika baru yang melampaui model standar yang kita kenal. Mari kita kembali ke topik geometri alam semesta. Seperti yang pernah kita bahas, data observasi, terutama analisis fluktuasi radiasi latar kosmik, menunjukkan bahwa alam semesta kita itu datar. Apa artinya ini dalam praktik? Di ruang yang datar, atau ruang Euklides, hukum-hukum geometri yang sudah kita kenal berlaku. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat, dan garis-garis sejajar tidak akan pernah bertemu. Seandainya alam semesta memiliki kelengkungan positif, yang berarti ia tertutup, geometrinya akan bersifat sferis, mirip permukaan bumi. Dalam ruang semacam itu, jumlah sudut segitiga selalu lebih dari 180 derajat, dan garis-garis sejajar pasti akan berpotongan pada akhirnya. Alam semesta seperti ini akan terbatas secara spasial, namun tak berbatas, layaknya permukaan bola. Sementara itu, jika kelengkungannya negatif, yang berarti terbuka, geometrinya akan menjadi hiperbolik, mirip dengan permukaan pelana. Di sana, jumlah sudut segitiga kurang dari 180 derajat, dan garis-garis sejajar akan terus menjauh. Alam semesta ini akan bersifat tak terbatas.
Nah, pengamatan menunjukkan bahwa alam semesta kita datar dengan akurasi yang sangat tinggi. Fakta ini sendiri adalah sebuah misteri yang, seperti yang sudah kita singgung, coba dijelaskan oleh teori inflasi. Menurut teori ini, meskipun saat kelahirannya alam semesta bisa memiliki kelengkungan apapun, ekspansi eksponensial telah meregangkannya hingga ukurannya menjadi sangat raksasa. Akibatnya, bagi kita yang mengamatinya dari dalam, ia tampak datar. Ibarat seekor semut yang merayap di atas balon yang sangat besar dan sudah ditiup. Permukaan balon itu akan terasa datar, karena ia hanya melihat sebidang kecil permukaannya. Ini menyiratkan bahwa alam semesta yang kita amati hanyalah bagian yang sangat kecil dari keseluruhan Big Universe. Bentuk sejati dari seluruh alam semesta mungkin saja sferis atau hiperbolik, tetapi jari-jari kelengkungannya begitu besar, sehingga kita tidak bisa melihat pembengkokan ini dalam batas horizon pengamatan kita. Namun, meskipun geometri spasial atau ruang alam semesta itu datar, geometri ruang waktu 4 dimensinya tetap melengkung. Pembengkokan inilah yang, menurut teori relativitas umum, kita rasakan sebagai gravitasi. Benda-benda masif seperti bintang dan galaksi menekan jalinan ruang waktu, dan objek lain bergerak mengikuti lintasan melengkung dalam ruang yang terdistorsi ini. Jadi ketika kita membicarakan alam semesta yang datar, penting untuk diingat bahwa kita merujuk pada geometrinya dalam skala besar. Di luar pengaruh medan gravitasi lokal, kita sudah banyak membahas energi gelap. Namun, jangan lupakan juga misteri besar kedua di kosmos, materi gelap. Meskipun materi gelap tidak secara langsung memengaruhi percepatan ekspansi alam semesta, perannya dalam membentuk struktur semesta, dan sebagai hasilnya, bagaimana dunia kita terlihat hari ini, benar-benar mendasar. Petunjuk pertama tentang keberadaan zat tak terlihat, ini muncul pada tahun 1930-an. Astronom Swiss, Fritz Zwicky, saat mempelajari gugus galaksi di konstelasi Coma Berenices, mengamati bahwa galaksi-galaksi di pinggiran gugus bergerak terlalu cepat. Kecepatan mereka begitu tinggi sehingga total massa yang terlihat, yaitu bintang, gas, dan debu, sama sekali tidak cukup untuk menahan mereka dengan gravitasi. Seharusnya gugus tersebut sudah lama terlepas dan bubar. Untuk menjelaskan kestabilan ini, Zwicky menduga ada sejumlah besar materi tersembunyi, atau materi gelap, di dalam gugus yang menciptakan daya tarik gravitasi tambahan. Namun, gagasannya saat itu tidak diakui secara luas. Baru pada tahun 1970-an, astronom Vera Rubin yang mempelajari kecepatan rotasi galaksi spiral sampai pada kesimpulan yang serupa. Berdasarkan hukum mekanika langit, seharusnya kecepatan rotasi bintang akan menurun semakin jauh dari pusat galaksi, tempat sebagian besar massa terkonsentrasi. Akan tetapi, pengamatan Rubin menunjukkan bahwa kecepatan bintang di pinggiran galaksi hampir tetap konstan. Hal ini hanya bisa dijelaskan oleh satu hal. Galaksi-galaksi itu tenggelam dalam halo masif dan berbentuk bola yang terbuat dari materi tak terlihat yang membentang jauh melampaui piringan galaksi yang tampak. Hari ini, bukti keberadaan materi gelap sangatlah banyak. BAM-ID 2D. Ini termasuk lensa gravitasi, pembelokan cahaya dari objek-objek jauh oleh gugus masif yang menunjukkan bahwa massa mereka jauh melebihi apa yang terlihat. Ini juga didukung oleh data radiasi latar belakang kosmik, yang analisisnya memungkinkan kita menghitung secara akurat porsi materi gelap di alam semesta, yaitu sekitar 27%. Tapi, sebenarnya apa itu materi gelap? Kita tahu pasti apa yang bukan materi gelap. Itu bukanlah materi biasa. Baryon, yang kebetulan tidak bersinar, bukan planet, bukan bintang yang sudah mendingin, dan bukan juga lubang hitam. Jumlah mereka tidak akan pernah cukup. Mayoritas ilmuwan percaya bahwa materi gelap terdiri dari partikel-partikel elementer eksotis yang tidak berinteraksi dengan radiasi elektromagnetik. Itulah sebabnya mereka tidak terlihat dan berinteraksi sangat lemah dengan materi biasa. Partikel hipotesis ini disebut WIMP, singkatan dari Weakly Interacting Massive Particles. Percobaan untuk mencari mereka sedang dilakukan di seluruh dunia. Detektor yang ditempatkan jauh di bawah tanah, guna melindungi diri dari sinar kosmik, mencoba merekam kasus langka tumbukan WIMP dengan inti atom materi biasa. Sejauh ini, pencarian ini belum membuahkan hasil, dan sifat materi gelap tetap menjadi misteri. Namun, tanpanya, gambaran kita tentang alam semesta, termasuk batas pergerakan alam semesta, akan terasa tidak lengkap. Mari kita berfantasi sejenak. Bayangkan seorang penjelajah hipotetis yang bisa bergerak dengan kecepatan tak terbatas dan mencapai tepi alam semesta yang kita amati.
Apa yang akan dia lihat di sana? Pertama, penting untuk dipahami, seiring dia mendekati tepi itu sendiri akan menjauh darinya. Ini karena alam semesta yang dia amati akan selalu berpusat pada dirinya. Dia tidak akan pernah bisa mengejar permukaan hamburan terakhir yang kita lihat dari bumi. Kenapa? Karena permukaan itu adalah peristiwa di masa lalu, bukan objek fisik di angkasa. Namun, dia bisa mencapai lokasi di ruang angkasa di mana 3,8 miliar tahun yang lalu, materi yang memancarkan cahaya peninggalan atau relic light berada. Lokasi ini pada hari ini berjarak 40,5 miliar tahun cahaya dari kita. Ketika dia tiba di sana, apa yang akan dilihat penjelajah kita? Dia akan melihat bagian alam semesta yang sepenuhnya biasa, lengkap dengan galaksi, bintang, dan planet. Bagi dia, tempat itu sama sekali bukan tepi. Tepi miliknya akan dianggap sebagai permukaan yang berjarak 49,5 miliar tahun cahaya lebih jauh, di arah yang berlawanan dari tempat dia datang. Dan jika dia menoleh ke arah kita, dia akan melihat galaksi Bima Sakti kita seperti saat 13,9 miliar tahun yang lalu, sebagai cikal bakal kecil di tengah awan radiasi peninggalan. Eksperimen pikiran ini sekali lagi menegaskan ide kunci. Tepi alam semesta teramati bukanlah batas fisik, melainkan cakrawala, yang sifatnya relatif bagi setiap pengamat. Setiap dari kita, setiap galaksi, memiliki bola alam semesta teramati kita sendiri, dan semuanya saling tumpang tindih. Hal ini juga memunculkan pertanyaan menarik tentang ukuran sebenarnya dari alam semesta. Jika kita melihat tepi pada jarak 45,5 miliar tahun cahaya, dan seseorang di titik itu melihat tepinya sendiri 46,5 miliar tahun cahaya, lebih jauh lagi, maka ukuran minimum seluruh alam semesta pasti sudah 2 kali lipat, dan seterusnya. Argumen sederhana ini menunjukkan bahwa seluruh alam semesta harus jauh lebih besar daripada bagian yang bisa kita lihat. Perkiraan berdasarkan kerataan kosmos kita menunjukkan bahwa alam semesta total, jika ia terbatas, setidaknya harus beberapa ratus kali lebih besar dari bagian yang teramati. Atau mungkin ia tak terbatas. Jadi perjalanan menuju tepi adalah pengejaran terhadap cakrawala yang terus menghindar, sebuah fakta yang hanya menggarisbawahi keagungan kosmos yang tak terlukiskan. Ada lagi satu paradoks lain yang terkait dengan gagasan alam semesta yang tak terbatas dan abadi. Secara historis, paradoks ini memainkan peran penting dalam kosmologi, yaitu paradoks fotometrik atau yang lebih dikenal sebagai paradoks Olbers. Perumusannya sangat sederhana. Mengapa langit malam itu gelap? Sekilas, pertanyaan ini terdengar naif. Tetapi, jika kita berasumsi bahwa alam semesta itu tak terbatas, penuh dengan bintang yang tersebar merata, dan telah ada selamanya, maka ke arah manapun kita memandang, pandangan kita pada akhirnya harus menabrak permukaan sebuah bintang. Ini berarti seluruh langit seharusnya bersinar seterang permukaan matahari. Malam hari, sebagaimana yang kita pahami, seharusnya tidak pernah ada. Paradoks ini dirumuskan oleh astronom Jerman, Heinrich Olbers, pada abad ke-19, meskipun gagasan serupa sudah pernah dikemukakan sebelumnya. Selama kurun waktu yang lama, hal ini merupakan misteri yang sangat serius. Saat ini, berkat pemahaman kita tentang kosmologi, kita telah mengetahui jawaban atas paradoks ini, dan jawabannya berkaitan langsung dengan topik pembahasan kita. Paradoks Olbers memiliki 2 solusi utama, dan keduanya didasarkan pada kenyataan bahwa alam semesta tidaklah abadi dan statis. Solusi pertama dan yang utama adalah usia alam semesta yang terbatas. Karena ledakan dahsyat, Big Bang, terjadi 13,8 miliar tahun yang lalu, kita hanya bisa melihat cahaya dari bintang-bintang yang berada di dalam cakrawala kosmologis kita. Cahaya dari bintang-bintang yang lebih jauh, sekalipun jumlahnya tak terbatas, belum sempat mencapai kita. Alam semesta yang dapat kita amati hanya mengandung sejumlah bintang terbatas, dan cahaya dari mereka tidak cukup untuk memenuhi seluruh langit. Solusi kedua terkait dengan pemuaian atau ekspansi alam semesta. Cahaya dari galaksi-galaksi jauh yang menjauhi kita mengalami pergeseran merah, redshift. Energinya berkurang, sementara panjang gelombangnya bertambah. Untuk objek yang sangat jauh, pergeseran ini begitu besar sehingga cahaya tampak, visible light. Mereka berpindah ke rentang inframerah, lalu bahkan ke rentang gelombang mikro, menjadikannya tak terlihat oleh mata kita. Efek ini semakin mengurangi kecerahan total langit malam. Dengan demikian,
Langit malam yang gelap yang sudah sangat kita kenal ini, dengan sendirinya adalah bukti pengamatan yang kuat bahwa kita hidup di alam semesta yang dinamis dan memiliki permulaan. Tepi alam semesta, garis batasnya yang bergerak, itulah yang memungkinkan kita melihat kegelapan di antara bintang-bintang. Dalam konteks diskusi kita, penting juga untuk menyebut apa yang disebut sebagai anomali dalam radiasi latar belakang kosmik, CMB. Meskipun model kosmologi standar yang dikenal sebagai lambda CDM, LCDM, di mana lambda mewakili energi gelap, dan CDM, cold dark matter, adalah materi gelap dingin, telah berhasil menjelaskan sebagian besar pengamatan dengan sangat baik. Peta paling detail yang diperoleh oleh satelit Planck menunjukkan beberapa kejanggalan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan model ini. Kejanggalan ini bukan berarti teori tersebut salah, tapi mengindikasikan kemungkinan adanya fisika baru, atau mungkin hanya kebetulan statistik belaka. Salah satu anomali paling terkenal adalah yang disebut titik dingin, cold spot. Ini adalah area yang luar biasa besar dan dingin pada peta CMB. Kemungkinan struktur semacam ini muncul secara acak dalam kerangka model standar dianggap cukup kecil. Berbagai hipotesis telah diajukan untuk menjelaskannya. Salah satu yang paling eksotis berpendapat bahwa ini mungkin sisa dari tabrakan antara alam semesta kita dengan alam semesta gelembung lain di masa lalu yang sangat jauh. Hipotesis lain, yang lebih sederhana dan dianggap lebih mungkin, mengaitkan titik dingin ini dengan supervoid raksasa, wilayah kosong yang sangat luas, relatif minim galaksi, yang berada di antara kita dan permukaan hamburan terakhir ke arah itu. Cahaya yang melewati kekosongan semacam itu akan kehilangan sebagian energinya, dan inilah yang dapat terlihat sebagai area yang lebih dingin. Anomali lain terkait dengan asimetri fluktuasi suhu di berbagai belahan langit. Rata-rata satu belahan tampak sedikit lebih panas daripada yang lain, sebuah temuan yang bertentangan dengan prinsip isotropi. Ada juga masalah dengan keselarasan multipol, di mana beberapa fitur besar pada peta CMB tampaknya sejajar di sepanjang satu sumbu, yang kadang-kadang dijuluki poros kejahatan, axis of evil. Secara statistik, hal ini juga sangat tidak mungkin terjadi. Saat ini, komunitas ilmiah cenderung beranggapan bahwa sebagian besar kejanggalan ini hanyalah fluktuasi statistik, yang meskipun terlihat tidak biasa, sebenarnya masih dalam batas kemungkinan. Dalam setiap kumpulan data yang sangat besar, kita pasti akan menemukan beberapa pola yang aneh. Namun demikian, para ilmuwan terus meneliti anomali-anomali ini karena mereka bisa menjadi petunjuk samar pertama tentang fisika di luar pemahaman kita saat ini, yang mungkin mengarah pada topologi alam semesta yang kompleks atau bahkan peristiwa yang mendahului Big Bang. Batas terluar alam semesta masih menyimpan rahasia-rahasianya. Mari kita bahas masa depan penjelajahan batas-batas alam semesta. Peralatan dan metode apa yang akan memungkinkan kita mengintip lebih dalam rahasia kosmos dalam beberapa dekade ke depan? Salah satu bidang yang paling menjanjikan adalah astronomi gelombang gravitasi. Pada tahun 2015, Observatorium LIGO dan Virgo untuk pertama kalinya dalam sejarah berhasil mencatat secara langsung gelombang gravitasi, riak ruang waktu yang telah diramalkan oleh Einstein, yang berasal dari peleburan dua lubang hitam. Penemuan ini telah membuka jendela yang benar-benar baru ke alam semesta. Gelombang elektromagnetik, seperti cahaya dan gelombang radio, dapat diserap atau dihamburkan oleh debu dan gas. Oleh karena itu, mereka tidak dapat membawa informasi mengenai momen-momen paling awal alam semesta, yaitu sebelum era rekombinasi. Namun, gelombang gravitasi hampir tidak berinteraksi dengan materi. Mereka dapat melewati alam semesta tanpa distorsi. Ini berarti, di masa depan, dengan detektor yang lebih sensitif, seperti interferometer luar angkasa LISA yang sedang direncanakan, kita mungkin dapat menangkap gelombang gravitasi yang lahir pada detik-detik pertama setelah Big Bang, yaitu di era inflasi. Hal ini akan menjadi bukti langsung keberadaan era tersebut, memungkinkan kita mempelajari fisika pada tingkat energi yang tak terbayangkan, energi yang tak mungkin dicapai oleh akselerator di bumi manapun. Kita akan mampu melihat tidak hanya ke batas alam semesta yang terlihat, tetapi jauh melewatinya hingga ke awal mula waktu. Arah lain adalah studi tentang neutrino. Neutrino adalah partikel elementer yang juga sangat lemah interaksinya dengan materi. Ada hipotesis tentang keberadaan latar belakang neutrino relik yang analog dengan radiasi elektromagnetik relik. Neutrino-neutrino ini berpisah dari materi lainnya hanya 1 detik setelah Big Bang, jauh lebih awal daripada foton.
Mendeteksi mereka sangat sulit karena energinya yang sangat kecil, tetapi jika kita berhasil, kita akan mendapatkan gambaran alam semesta pada usia 1 detik. Tentu saja, observasi astronomi klasik akan terus berlanjut. Generasi baru teleskop raksasa berbasis darat, seperti Extremely Large Telescope, ELT, di Chili, dan observatorium luar angkasa, seperti penerus. Teleskop James Webb akan memungkinkan kita melihat galaksi dan bintang pertama yang terbentuk di alam semesta, serta mempelajari secara rinci era fajar kosmik. Semua penemuan di masa depan ini pasti akan membawa jawaban-jawaban baru, dan yang lebih mungkin lagi akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang jauh lebih mendalam tentang sifat dunia kita dan batasnya yang terus bergerak. Ketika kita membahas batas semesta, kita pasti harus menyentuh konsep waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menganggap waktu sebagai sesuatu yang absolut, yang mengalir secara seragam dari masa lalu ke masa depan. Namun, teori relativitas umum Einstein telah membuktikan bahwa waktu itu relatif. Laju alirannya bergantung pada kecepatan gerak dan juga kekuatan medan gravitasi. Di dekat objek bermasa besar, seperti lubang hitam, waktu akan melambat. Begitu pula bagi sebuah objek yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, waktu akan terasa mengalir lebih lambat dibandingkan bagi pengamat yang diam. Pada skala kosmologis, waktu juga bukanlah konstanta mutlak. Karena adanya ekspansi semesta, muncullah fenomena yang dikenal sebagai dilasi waktu kosmologis. Ketika kita mengamati objek-objek yang sangat jauh, kita tidak hanya melihat bahwa cahaya mereka mengalami pergeseran merah, tetapi kita juga menyadari bahwa semua proses di sana terjadi lebih lambat di mata kita. Sebagai contoh, jika kita mengamati ledakan supernova di galaksi yang sangat jauh, kurva kecerlangannya, yaitu cara kecerahan bintang itu berubah seiring waktu, akan tampak terentang atau terdilasi, dibandingkan dengan supernova yang sama di galaksi kita. Efek ini telah diprediksi oleh teori dan dikonfirmasi melalui berbagai pengamatan. Ini adalah bukti lebih lanjut dari ekspansi ruang waktu. Ini juga berarti bahwa ketika kita melihat ke ujung semesta yang dapat diamati, ke radiasi latar kosmik, kita sedang melihat ke masa di mana, dari perspektif kita, waktu mengalir jutaan kali lebih cepat. Semua proses di semesta yang muda, panas dan padat itu terjadi dengan kecepatan yang luar biasa. Di sisi lain, bagi pengamat hipotetis di masa depan yang sangat jauh, yang melihat ke galaksi kita yang akan menjauhinya dengan percepatan, waktu di galaksi kita akan tampak praktis berhenti atau membeku. Dengan demikian, semesta adalah struktur 4 dimensi yang rumit, di mana ruang dan waktu saling terkait erat dan berubah secara dinamis. Memahami hakikat waktu, apakah itu? Apakah ia memiliki permulaan, atau apakah ia memiliki kuantum, adalah salah satu masalah terbesar yang belum terpecahkan dalam fisika. Dan jawabannya kemungkinan besar terkait erat dengan pemahaman kita tentang apa yang terjadi pada momen paling awal dari dentuman besar di ujung waktu itu sendiri. Sejauh ini, seluruh pembahasan kita didasarkan pada model kosmologi standar yang berasumsi bahwa alam semesta muncul dari kondisi yang sangat panas dan padat akibat peristiwa dentuman besar. Namun, apakah ada teori alternatif? Ya, meskipun teori-teori ini bukan arus utama, model-model seperti ini terus dikembangkan. Salah satunya adalah model siklus, cyclic model, yang telah kita singgung, yang didasarkan pada teori dawai dan tabrakan antar membran, Branes. Dalam model ini, dentuman besar bukanlah permulaan waktu, melainkan hanya salah satu fase dalam urutan siklus pemuaian dan penyusutan yang tak terbatas. Pendekatan ini memungkinkan kita menghindari masalah singularitas awal, sebuah masalah matematis dalam model standar di mana hukum fisika berhenti berlaku. Ide menarik lainnya adalah model alam semesta pantulan, the universe as a bounce. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta kita tidak lahir dari singularitas, melainkan muncul dari keruntuhan alam semesta sebelumnya. Setelah mencapai kepadatan minimum tertentu yang bukan nol, alam semesta itu memantul dan mulai memuai didorong oleh efek kuantum gravitasi. Dalam pandangan ini, waktu tidak memiliki permulaan. Ada juga hipotesis yang lebih radikal, misalnya model alam semesta stasioner, steady state model, yang sempat populer pada pertengahan abad ke-20, namun sebagian besar telah dibantah oleh penemuan radiasi latar belakang kosmik. Varian modern dari model ini mencoba menjelaskan data observasi tanpa menggunakan gagasan dentuman besar. Contohnya,
Mereka beranggapan bahwa pergeseran merah, redshift, galaksi tidak disebabkan oleh pemuaian ruang, melainkan oleh teori cahaya lelah, tired light, di mana cahaya kehilangan energi saat bergerak melintasi ruang angkasa. Namun, model-model alternatif tersebut menghadapi kesulitan besar dalam menjelaskan keseluruhan data observasi, terutama tingkat homogenitas yang tinggi dari radiasi latar belakang. Hingga saat ini, model dentuman besar yang panas, diikuti oleh inflasi dan pemuaian yang dipercepat, tetap menjadi deskripsi alam semesta terbaik yang kita miliki. Model ini didukung oleh sejumlah besar pengamatan independen. Tapi sains tidak pernah stagnan. Ada kemungkinan di masa depan akan muncul data baru yang memaksa kita untuk meninjau kembali pandangan paling mendasar kita tentang asal-usul dan evolusi kosmos. Batas alam semesta yang kita pelajari saat ini mungkin hanyalah salah satu dari banyak cakrawala dalam realitas yang jauh lebih kompleks dan menakjubkan. Mari kita kembali membahas salah satu aspek paling mendalam dan meresahkan dalam perjalanan kita, konsep tentang kematian panas semesta, heat death of the universe. Skenario ini, meskipun terjadi di masa yang tak terbayangkan jauhnya, memaksa kita merenungkan makna hakiki dan warisan abadi dari segala sesuatu yang pernah ada. Jika semesta pada akhirnya hanya akan menjadi subpartikel elementer yang dingin, gelap dan mati, apakah ini berarti bahwa semua pencapaian peradaban, semua karya seni, serta seluruh informasi dan pengetahuan yang terkumpul ditakdirkan untuk menghilang sepenuhnya tanpa jejak? Dari sudut pandang fisika, jawabannya kemungkinan besar adalah ya. Hukum kedua termodinamika yang menyatakan bahwa entropi, tingkat kekacauan, dalam sistem tertutup hanya dapat meningkat secara tak terhindarkan mengarah pada kondisi entropi maksimum, yakni kematian panas. Semua energi yang berguna akan habis terkuras, dan setiap struktur akan hancur lebur. Namun, bahkan dalam gambaran suram ini, sebagian fisikawan dan futuris berusaha mencari celah. Misalnya, ada hipotesis bahwa peradaban supermaju di masa depan mungkin bisa memanipulasi ruang waktu, bahkan menciptakan semesta satelit di dalam laboratorium, lalu mentransfer informasi tentang diri mereka ke sana. Dengan cara ini, mereka akan lolos dari kematian panas di dunia asal mereka. Tentu saja, ini adalah spekulasi murni, tetapi spekulasi ini didasarkan pada beberapa ide dari teori inflasi. Sudut pandang lain yang lebih filosofis berpendapat bahwa maknanya bukanlah pada pelestarian abadi, melainkan pada fakta keberadaan itu sendiri. Sekalipun umat manusia dan semua ciptaannya menghilang, fakta bahwa di dalam semesta telah muncul materi yang mampu menyadari dirinya sendiri dan kosmos di sekitarnya sudah merupakan peristiwa yang sangat luar biasa. Kita adalah cara semesta memahami dan mengenal dirinya sendiri. Dan meskipun pemahaman ini bersifat sementara, nilainya tidak lantas berkurang. Selain itu, rentang waktu yang kita bicarakan sangatlah masif, melampaui batas imajinasi manusia. Dibutuhkan triliunan tahun hingga bintang terakhir habis terbakar, dan hingga lubang hitam terakhir menguap, dibutuhkan Google 10⁻100 tahun. Dalam kurun waktu yang sangat panjang ini, apapun bisa terjadi. Mungkin saja pemahaman kita tentang hukum fisika akan berubah secara radikal dan terbuka kemungkinan-kemungkinan baru yang hari ini tak terbayangkan. Kudu tam-tam. Oleh karena itu, saat merenungkan batas bergerak semesta dan nasib akhirnya, penting untuk diingat bahwa kita baru berada di awal perjalanan pengetahuan. Cakrawala pengetahuan kita terus meluas, sama seperti cakrawala kosmologis itu sendiri. Dalam kuliah ini, kita telah berulang kali menggunakan analogi cakrawala bumi untuk menjelaskan sifat dari cakrawala kosmologis. Mari kita kembangkan gagasan ini. Ketika pelaut zaman dahulu berlayar jauh, mereka tidak tahu apa yang menanti mereka di balik cakrawala. Bagi mereka, itu adalah ujung dunia, tempat bersembunyi monster atau jurang tak berdasar. Namun, dengan setiap pelayaran baru, cakrawala itu terus bergeser menjauh dan peta dunia menjadi semakin lengkap. Akhirnya, setelah berhasil mengelilingi dunia, manusia menyadari bahwa bumi tidak memiliki tepi. Permukaannya terbatas, namun tidak bertepi. Ada kemiripan yang terjadi dalam pemahaman kita tentang semesta. Cakrawala kosmologis kita adalah ujung dunia versi modern. Kita tidak bisa melihat melampauinya secara langsung. Namun, dengan mempelajari apa yang ada di dalam cakrawala ini, seperti radiasi latar kosmik, distribusi galaksi, dan hukum fisika, kita, layaknya pelaut kuno, dapat membangun teori tentang apa yang ada di baliknya.
Teori inflasi dan gagasan tentang semesta yang datar dan raksasa adalah setara dengan pemahaman kita tentang bentuk bulat bumi. Kita mengekstrapolasi pengetahuan kita dan berasumsi bahwa di balik cakrawala, dunia tersusun dengan cara yang sama seperti di sini. Namun tidak seperti bumi, kita tidak akan pernah bisa melakukan perjalanan mengelilingi dunia versi semesta untuk membuktikannya. Ekspansi yang dipercepat selamanya menutup kemungkinan bagi kita untuk mencapai batas-batas yang sangat jauh itu. Kita terkunci dalam gelembung yang dapat kita amati, dan disinilah letak perbedaan mendasar antara kosmologi modern dengan penemuan geografis di masa lalu. Kita telah mencapai batas yang tampaknya ditentukan oleh hukum alam itu sendiri. Namun, ini tidak berarti akhir dari penemuan. Itu hanya berarti kita harus mengembangkan metode yang lebih canggih untuk menyimpulkan secara tidak langsung apa yang ada di luar jangkauan penglihatan kita. Mempelajari gelombang gravitasi, neutrino, dan mencari jejak interaksi dengan semesta lain melalui radiasi latar kosmik. Inilah instrumen baru kita untuk memetakan terra incognita ini. Batas semesta terus bergerak, dan bersama dengannya, batas pemahaman kita juga ikut bergerak, selalu menantang kecerdasan dan imajinasi kita. Mari kita kembali sejenak pada angka-angka, agar kita bisa benar-benar memahami betapa dahsyatnya skala alam semesta ini. Jari-jari alam semesta yang teramati saat ini adalah 46,5 miliar tahun cahaya. Artinya, diameternya mencapai 93 miliar tahun cahaya. 1 tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam setahun, yaitu hampir 9,5 triliun kilometer. Jika kita kalikan angka-angka ini, kita akan mendapatkan besaran yang benar-benar mustahil untuk dibayangkan. Lantas, berapa banyak galaksi yang ada di alam semesta ini? Menurut perkiraan yang didasarkan pada citra Ultra Deep Field, teleskop Hubble, alam semesta yang teramati mengandung sekitar 2 triliun galaksi. Masing-masing galaksi ini pada gilirannya dihuni oleh ratusan juta hingga ratusan miliar bintang. Jika kita mengambil nilai rata-rata 100 miliar bintang per galaksi, total bintang di alam semesta yang teramati mencapai 2 dikali 10 pangkat 23, 2 Oscan 1023. Jumlah ini lebih banyak daripada total butir pasir di seluruh pantai di bumi. Dan ingat, ini hanyalah bagian yang teramati saja. Jika model inflasi benar, maka menurut perkiraan paling konservatif, volume seluruh alam semesta setidaknya 100 triliun kali lebih besar. Bahkan, ada kemungkinan alam semesta itu tak terhingga. Sekarang mari kita bicara tentang pergerakan. Kita sudah tahu bahwa alam semesta ini terus mengembang. Konstanta Hubble, yaitu sekitar 70 km per detik per megaparsek, berarti setiap penambahan jarak 3 juta tahun cahaya, laju pergerakannya akan bertambah 70 km per detik. Galaksi-galaksi yang berada di batas cakrawala peristiwa kita, pada jarak sekitar 16 miliar tahun cahaya, bergerak menjauh dari kita dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Sementara galaksi-galaksi yang berada di ujung alam semesta yang teramati melesat menjauh dengan kecepatan sekitar 3 kali kecepatan cahaya. Hal ini tidak melanggar teori relativitas, karena itu bukan pergerakan objek melalui ruang, melainkan pengembangan dari ruang itu sendiri. Angka-angka ini benar-benar membuat kita terdiam takjub. Angka-angka ini menunjukkan betapa kecil dan tidak signifikannya posisi kita dalam skala kosmos yang masif. Namun pada saat yang sama, fakta bahwa kita mampu mengukur besaran-besaran ini hanya dari planet kecil kita adalah bukti kemenangan terbesar akal budi manusia. Kita telah belajar membaca buku alam semesta yang ditulis dalam bahasa cahaya, dan batasnya yang terus bergerak itu adalah halaman terakhir yang kini sedang kita coba uraikan. Sebagai penutup dari perjalanan panjang kita ini, mari kita sejenak kembali menelusuri jejak langkah kita. Kita mulai dari pertanyaan sederhana. Apakah alam semesta ini punya batas? Dan kita menemukan bahwa jawabannya sekaligus adalah ya dan tidak. Ya, bagian alam semesta yang kita amati memang memiliki batas, yaitu horizon kosmologis. Ini adalah permukaan di ruang waktu tempat datangnya cahaya tertua, yang kita sebut radiasi latar kosmik. Cahaya ini dipancarkan ketika alam semesta baru berusia 380.000 tahun. Namun jawabannya tidak, karena batas itu bukanlah dinding fisik yang dibaliknya kosong. Di balik horizon itu, kemungkinan besar terbentang alam semesta yang sama. Hanya saja, cahayanya belum sempat mencapai kita. Kemudian kita pelajari bahwa batas ini tidak statis. Ia bergerak menjauh dari kita, bahkan dengan percepatan
Penyebabnya tak lain adalah energi gelap yang misterius, teka-teki terbesar fisika modern, yang memaksa ruang itu sendiri meregang semakin cepat. Percepatan ini menentukan nasib dunia kita, yakni kepunahan perlahan dan kematian panas di masa depan yang tak terbayangkan jauhnya. Percepatan ini juga menciptakan horizon peristiwa yang akan memisahkan kita secara permanen dari sebagian besar kosmos. Kita sempat mengintip ke balik horizon ini dengan bantuan fisika teoretis, membahas ide-ide yang menarik, meski masih spekulatif, seperti multiverse, inflasi abadi, dan dunia paralel pada membran atau brains. Teori-teori ini mencoba menjawab pertanyaan, apakah alam semesta kita adalah satu-satunya, dan mengapa hukum-hukumnya begitu sempurna bagi kehidupan. Kita telah menyaksikan bagaimana kajian tentang batas ini, mulai dari penemuan tak sengaja atas kebisingan relik hingga peta akurat dari satelit Planck, telah mengubah kosmologi menjadi ilmu yang presisi. Ini memungkinkan kita untuk menimbang alam semesta, mengukur usianya, dan menentukan komposisinya. Dan, pada akhirnya, kita menyadari bahwa batas yang bergerak ini bukan hanya fenomena fisik, melainkan juga simbol filosofis yang kuat. Ia melambangkan batas pengetahuan kita yang terus melebar, membuka perspektif yang semakin megah dan menakjubkan bagi kita. Ia mengingatkan kita akan posisi kita yang kecil di alam semesta, sekaligus potensi tak terbatas yang dimiliki oleh akal budi kita. Kita telah menempuh perjalanan yang luar biasa, dari gagasan awal tentang ekspansi kosmos hingga teori multiverse yang paling berani. Kita telah menyaksikan bagaimana para ilmuwan, layaknya detektif, mengumpulkan bukti sedikit demi sedikit, pergeseran merah galaksi, gema dentuman besar, Big Bang, dan kilasan supernova yang sangat jauh. Dan semua bukti ini telah menyusun sebuah gambaran yang utuh dan menakjubkan. Alam semesta kita memiliki batas yang dapat diamati, yaitu cahaya dari masa-masa awal kelahirannya sendiri. Dan batas ini terus menjauh dengan kecepatan tinggi, menyeret bersamanya galaksi-galaksi yang mungkin tidak akan pernah lagi kita lihat. Sementara yang menggerakkan semua ini adalah kekuatan tak terlihat dan tak terduga, yaitu energi gelap yang sifatnya tetap menjadi misteri utama abad ke-21. Kesadaran ini secara bersamaan terasa menakutkan dan juga mengagumkan. Kita hidup di era penemuan-penemuan besar, namun mungkin juga di era ketika kita mulai menyadari batas kemampuan kita. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama saya, melakukan perjalanan ke batas terjauh ruang dan waktu. Saya harap sesi ini tidak hanya menambah wawasan Anda, tetapi juga membantu Anda merasa rileks dan bersiap untuk tidur. Jangan lupa berlangganan subscribe saluran ini, agar tidak ketinggalan perjalanan baru ke dunia sains. Berikan tanda suka, like, jika Anda menikmati topik ini, dan sambil terlelap, coba renungkan hal ini. Menurut Anda, apa sebenarnya yang ada di luar batas alam semesta yang kita amati? Apakah pengulangan tak terbatas dari dunia kita, alam semesta dengan hukum fisika yang berbeda, atau sesuatu yang bahkan tidak dapat kita bayangkan? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Selamat malam.